Ada topik baru yang akan saya bahas di dalam YouTube saya ini mengenai education. Kemarin saya sudah bahas mengenai education atau beberapa waktu yang lalu ada kaitan mengenai semacam reinvestment mengenai education management. Nah, sekarang ini saya akan membahas yang kedua mengenai the idea of a university. Nah, sebenarnya secara pribadi saya bukan seorang pendidikan latar belakang di dalam mengembangkan satu hal di dalam dunia pendidikan. Tetapi setelah saya mengambil kuliah doktoral di salah satu universitas negeri di Jakarta, saya makin menyadari bahwa pendidikan itu memang problem yang utama maju tidaknya satu bangsa. Maju tidaknya satu bangsa itu terlihat seberapa jauh konektivitasnya itu dengan yang dia pelajari di dalam dunia pendidikan, baik dari dasar, menengah sampai atas, bahkan sampai yang postdoktoral. Dan yang utama adalah bagi saya yang perlu kita teliti, kita perlu menelusurinya dengan rasa bertanggung jawab kepada Tuhan. Selalu saya mengatakan hubungannya dengan religiusitas dan tidak mengatakan agama apa, begitu ya. Kenapa? Karena di dalam hidup ini pendidikan itu bersumber dari Tuhan. Karena Tuhan itulah yang mengajarkan bagaimana Anda dan saya berpikir, bagaimana Anda dan saya mencoba membuat konfigurasi olah pikir dan olah analisis maksud saya, dan olah menemukan pilihan-pilihan dan formula yang efektif, efisien, dan bisa diaplikasikan di dalam seluruh tuntutan perubahan. Nah, itulah ada 4 hal yang ingin saya bagikan di dalam tujuan dari universitas. Nah, di idea of university menurut saya yang paling basic sekali adalah bagaimana mencapai satu prestasi di dalam basic things yang bisa dipikirkan ulang sebagai tenaga pendidik, sebagai seorang dosen, sebagai guru, bahkan sebagai orang tua juga, dan bahkan juga sebagai rohaniawan. Kenapa? Karena seperti awal saya mengatakan, justru pendidikan itu adalah ciri majunya satu bangsa dan hakikat manusia ingin mencari tahu, atau istilah filosofinya adalah kuriositas. Jadi kuriositas itu dibangun atas dasar apa yang dia lihat masuk ke dalam pikiran dan jiwa mengontrol. Nah, jiwa menjadi pusat di dalam hati manusia seberapa dekat dengan keimanannya Tuhan yang dia percaya. Karena itu akan menjadi barometer, menjadi cahaya yang menerangi keberadaan seseorang intelektual itu, sehingga dia mampu menerjemahkan dan membawa seluruh misi hidup dia yang jauh ke depan itu dengan korelasi hal-hal yang bertanggung jawab kepada Tuhan yang disebut curiosity but in the truth itself. Jadi rasa ingin tahu dikaitkan dengan perasaan bertanggung jawab kebenaran yang ada di dalam Tuhan. Yang pertama, tujuan daripada the achievement of a particular, daripada the university of the ideas, yaitu expansion outlook. Jadi bagaimana kita terus makin berkembang melihat berapa puluh tahun yang akan datang. Saya menelusuri dan mengkritisi kita di Indonesia masih sering gonta-ganti di dalam ketetapan-ketetapan strategi apa yang akan dikembangkan. Nah, expansion outlook menurut saya adalah kita perlu duduk bersama yang bersifat terbuka, bukan yang sifatnya lebih sempit atau lebih akademik. Tapi akademik sebagai basic, tapi bisa menjadi street. Artinya bisa diutarakan, diaplikasikan, dan bisa dikembangkan sedemikian rupa. Kita bisa lihat saja misalnya, ini satu perbandingan yang sederhana saja. Bagaimana negara Cina yang sangat banyak rakyatnya dan tanda kutip keberagaman juga unik sekali dengan kita, terlepas dia apakah komunis, apakah dia free thinkers, tetapi pendidikannya maju sekali. Dan itu menunjukkan satu ekspansi, dia melihat jauh ke depan, 100 tahun ke depan, bukan yang sekarang. Jadi ekspansi pendidikan itu tidak lagi direvisi karena kepentingan-kepentingan politik, atau mungkin bocoran-bocoran budget-budgetnya itu tidak teralokasi dengan ketetapan ketentuan kemajuan satu bangsa. Ini track record seorang pemimpin, track record dosen, track record guru, akhirnya
terlunta-lunta, ya. Bagaimana dia bisa mengakomodir dan bagaimana bisa mengadopsi prinsip tentang outlook yang bisa ditumbuh kembangkan begitu signifikan. Jadi ini letih lelah. Coba saja Anda berpikir sebagai dosen, berapa umur Anda? 50 tahun? 60 tahun? Ada mungkin yang 70 tahun, ada mungkin 40 tahun, 30 tahun, is okay. Tetapi apa yang Anda jalankan? Banyak perdebatan-perdebatan strategi, approaching, dan segala macam. Tapi kalau saya lihat lagi tadi Cina, kalau saya lihat lagi di Amerika, saya ikuti seluruh perkembangan dari Harvard University dan beberapa Ivy Leagues, universitas-universitas swasta yang terkenal di Amerika, 20 universitas terkenal di Amerika. Itu menunjukkan satu keseriusan, kesungguhan, ya. Dan ada rasa nasionalisme membangun satu bangsa dan mempersiapkan prestasi di kemudian hari bangsa tersebut akan menjadi barometer di dalam kemajemukan dan kecerdasan yang akan menginfluence, mempengaruhi seluruh dunia. Maka kenapa semua orang di dunia belajar beramai-ramai ke Amerika, ya kan? Kalau tidak Amerika, Eropa, ya, itu dua negara yang paling besar, paling berpengaruh. Jadi dari sekarang Indonesia harus berpikir 100 tahun ke depan saya harus membangun pilar dan konfigurasi expansion outlook pendidikan seperti apa. Kedua, berarti kita harus mengadakan turn of mind, berubah cara berpikir dan berubah apa yang harus kita tanam ke dalam setiap otak manusia yang kita didik. Karena itu ada hal yang kita melihat outlook yang ke depan, apa yang diajarkan oleh Anda sebagai dosen ataupun saya sebagai dosen terbang, ya, ataupun sebagai guru, itu mempengaruhi 2 sampai 3 dekade, 30 tahun. Jadi bisa dibayangkan 20 sampai 30 tahun Anda memberi investasi pendidikan akan menghasilkan apa? Ada seorang mengatakan, wah gila bro, ternyata kita satu SMA sama dia. Ternyata dia sekarang ada di penjara Bareskrim. Waduh, kok bisa begini ya? Saya bilang, kenapa? Lu inget nggak? Wah mungkin inget. Ya. Nah ini bisa kita lihat ya, bagaimana turn of mind. Setiap orang dia bekerja sebagai dosen, sebagai guru, sebagai polisi, sebagai alat negara, segala aspek itu apakah menunjukkan sesuatu yang quote and quote mempunyai ukuran success story di dalam satu negara karena pendidikan. Maka di dalam universitas perlu membangun satu strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, sustainable value behind the university itself. Maka diperlukan orang-orang yang tidak hanya academic smart tapi mati pikirannya, tapi academic smart mempunyai kekuatan street smart. Jadi dari cara dia mengajar, cara dia memberikan interaksi discussion di classroom, itu menunjukkan mahasiswa itu rasa simpati dan ada role model yang kuat setelah dia lulus, mempengaruhi cara dia berpikir, mempengaruhi cara dia berbisnis, mempengaruhi cara dia berinteraksi sosial, mempengaruhi dia cara mengelola seluruh proyek dan ketetapan yang ditetapkan oleh korporasi di mana dia bekerja ataupun di dalam dunia pendidikan dan yang sejenisnya. Yang ketiga, berarti the achievement of a particular purpose of the idea university. Yang pertama tadi expansion outlook, yang kedua turn of mind, yang ketiga adalah habit of thought. Jadi terbiasa berpikir. Nah saya baru tadi bahas mengenai nasionalisme 0-4, maksudnya kalah 4-0 dari Thailand. Kenapa kita tidak biasa berpikir pemain yang direkrut, apakah pemain yang direkrut itu mempunyai tingkat kecerdasan yang signifikan, yang dikategorisasikan secara psikologi, ataupun secara IQ, ataupun secara habit, ataupun secara pengalaman, atau secara mental, stamina, dan segala aspek. Dan background dari keluarga, background dari pergaulan, dan sebagainya. Itu harus dikarantina dan harus dieksplorasi tingkat konfigurasi kompetensi yang sangat ada relevansinya. Kalau ini tidak ada, kita susah. Anda mau di UI, mau di UGM, di ITB, dan lain sebagainya, di UPH, ya, itu akan susah sekali. Kebiasaan orang mahasiswa selalu berpikir. Sewaktu saya di Amerika, sewaktu saya di China, berbicara dengan orang yang muda sekalipun sampai orang senior, itu ada titik temu.
bagaimana berpikir. Setiap orang berbicara dilihat kategorisasi perkataan setiap detik, setiap menit itu ada meaning inside atau tidak, mempunyai makna atau tidak, lalu mempunyai achievementnya mau kemana, motivasinya kemana. Itu diteliti dengan baik, dengan serius, dan mengkritisinya bukan dengan rasa benci, rasa hormat. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Yang keempat adalah capacity for social and civic interaction. Jadi kalau kita sudah mengekspansi outlook, lalu kita ada turn of mind, yang ketiga habit of thought, yang keempat adalah capacity for social and civic. Jadi kapasitas kita di dalam interaksi sosial masyarakat itu ada semacam komparasi yang bergantung satu dengan yang lain, tidak merasa Superman. Dan di sini kita mempelajari interkoneksitas untuk memberikan satu paradoksikal di dalam ketergantungan satu dengan yang lain, dan menemukan satu keunikan, dan akhirnya memperkembangkan satu komunitas. Jadi bukan merasa dia yang paling hebat, tetapi bagaimana komunitas itu ada perasaan harus bertanggung jawab dengan segala hal yang terjadi dengan sekelilingnya. Jadi hal yang pertama ini saya membagikan kepada rekan-rekan di dalam kita memahami the idea of university. Next berikut saya akan membahas sambungannya yang lebih praktis lagi, yang lebih tajam lagi, yang lebih mengikat dari seluruh kemungkinan yang terjadi. Ya, jadi kita mempelajari education itu adalah satu prestasi majunya satu bangsa karena pendidikan yang sangat brilian, karena ada dosen, ada guru, ada orang tua, ada rohaniawan yang mengelilingi itu semua dalam satu komunitas yang kecil sampai yang paling dewasa. Kalau itu diacukan, kita susah untuk maju menjadi bangsa yang dihargai karena hidup di dalam kecerdasan. Oke, terima kasih teman-teman.